Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Blood of Zeus. Blood of Zeus adalah film animasi yang dibuat oleh Charles dan Flash Parlapanides dan dirilis pada tahun 2020. Film ini merupakan animasi series dan terbagi menjadi 8 episode. Film ini sendiri merupakan season pertama. Film ini pada awalnya berjudul Gods and Heroes sebelum diubah menjadi Blood of Zeus. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Heron yang tinggal di suatu desa bersama dengan ibunya. Heron dibenci oleh penduduk sekitar karena dianggap anak haram dan tidak jelas asal-usulnya. Mereka diasingkan karena dianggap pembawa sial. Singkatnya, Heron mencari jati dirinya. Ia ternyata merupakan anak dari sang dewa Olympus, yaitu Zeus. Dengan terungkapnya identitasnya, Heron berjuang melawan para demon yang berusaha mengambil alih dunia di tengah-tengah pertempuran para dewa dan para raksasa untuk menyelamatkan dunia. Film ini disutradarai oleh Shaun Negoscosian. Penulis cerita ini terinspirasi dari mitologi Yunani dan mencoba menceritakan bahwa kisah ini adalah missing piece, yang artinya cerita yang telah lama hilang. Mengingat bahwa Heron dan ibunya tidak pernah terlihat di cerita mitologi manapun. Perlu diingat bahwa video ini akan full spoiler, jadi kalau belum mau mendengar ceritanya karena belum nonton, bisa mundur dari sekarang. Oke, gimana? Mau lanjut? Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Blood of Zeus. Let's check it out. Adegan dibuka dengan memperlihatkan kejar-kejaran antara pasukan Amazon dengan segerombolan monster. Pasukan itu memburu para monster itu, dan monster itu berhasil lolos dan bergerak menuju ke sebuah desa. Di desa itu terlihatlah pemuda yang bernama Heron, yang sedang bekerja sebagai penambang batu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun mendapatkan upah yang sangat kecil sekali. Para penduduk itu memandang rendah Heron dan juga ibunya, yang bernama Elektra. Tak lama tibalah pasukan Amazon sebelumnya di desa itu, yang dipimpin oleh perempuan tangguh bernama Alexia. Ia masih mencari dan memburu para monster yang disebutnya sebagai demon, yang bersembunyi di desa itu. Heron memiliki seorang sahabat satu-satunya, yaitu si pak tua yang bernama Elias. Saat Heron sedang sendirian, salah satu demon itu menyerang Heron. Heron berusaha melawannya sebelum Alexia datang untuk membantunya. Mereka berdua berhasil mengalahkan demon itu. Tapi lagi-lagi, demon itu berhasil lolos dan menuju ke desa. Alexia berhasil menangkapnya yang telah merubah wujudnya menjadi manusia. Alexia lalu mengadakan demonstrasi besar-besaran di hadapan para penduduk. Ia menusukkan bara api ke arah demon itu untuk memperlihatkan wujudnya yang asli. Lalu ia menghabisi demon itu. Setibanya di rumah, Elias menceritakan asal-usul para demon kepada Heron. Dulu pernah terjadi perang antara para dewa melawan Titan. Dengan kekalahan Titan terakhir, justru membangkitkan para raksasa yang lahir dari darah Titan itu. Perang pun terjadi lagi antara para dewa melawan para raksasa. Setelah banyaknya korban berjatuhan antara kedua belah pihak, Zeus lalu meyakinkan dua dari raksasa itu untuk membantunya mengkhianati sesamanya. Dengan kalahnya para raksasa itu, jiwa-jiwa mereka disimpan di dalam guci, dan guci itu dijaga oleh Talos dan selamanya tersimpan secara aman. Sementara jasad mereka dibuang ke laut. Pada suatu hari, mayat raksasa itu ditemukan oleh manusia. Mayat raksasa itu meracuni manusia itu menjadi jahat dan berpaling menyembah para raksasa ketimbang para dewa. Mereka juga menjadikan mayat raksasa itu sebagai santapan. Lalu perlahan mereka berubah menjadi demon. Itulah asal-usul dari demon. Keesokan harinya, Heron bertemu dengan Alexia.
Alexia mengajaknya untuk bergabung dengan pasukannya untuk membasmi para demon. Namun Heron menolak. Kemudian para penduduk dari desa datang ke rumah Heron dan menuduh ibu Heron sebagai salah satu demon dan berusaha menusuknya dengan bara api. Heron mencoba melawan, tetapi ia dikalahkan oleh orang-orang itu. Ibunya yang kasihan dengan Heron membuktikan ia bukan demon dengan menusukkan bara api itu ke tangannya. Heron lalu mengobrol dengan Elias tentang kemungkinan akan terjadi perang antara umat manusia melawan para demon. Elias lalu menyarankan Heron untuk mendaki puncak gunung untuk mencari biji adamantin. Dari biji tersebut akan dibuatkan untuk menempa pedang yang tiada tara. Heron lalu mendaki gunung itu. Sekelebat bayangan muncul menghampiri Elias, yaitu Ares. Elias menampakkan wujud aslinya yang ternyata adalah Zeus. Adegan berpindah ke flashback di mana terlihat seorang ratu yang sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Setelah ratu melahirkan seorang anak, raja memasuki ruangan dan ratu menangis karena ketakutan kalau bayinya akan dibunuh oleh sang raja. Raja lalu mengambil bayi itu dan memastikan bahwa itu adalah benar anaknya. Kemudian sang ratu melahirkan anak keduanya. Dan diketahui anak itu bukanlah anak dari sang raja. Raja lalu berencana untuk menghabisi anak itu, dan datanglah burung elang untuk menyelamatkan anak itu. Semua ini ternyata adalah vision atau penglihatan dari Heron yang sedang berusaha mendaki gunung. Setelah sampai di puncak, ia mengambil biji adamantin itu dan menyerahkannya ke Elias untuk ditempa menjadi pedang. Heron menceritakan mimpi sebelumnya. Elias menjelaskan, mimpi itu berasal dari Oniroy, dewa mimpi buruk, ilusi, dan penglihatan, yang terdiri dari Pobetor, Pantasos, dan Morpheus. Heron lalu pergi menemui ibunya dan menanyakan tentang mimpinya. Ibunya lalu menceritakan masa lalunya di mana ia pernah menjadi ratu dan menikah dengan seorang raja yang bernama Periander. Raja itu terkenal kejam dan kasar dan sering menyakiti ibunya. Dengan keadaannya ini ternyata menarik perhatian salah satu dewa dari Olympus, yaitu Zeus. Zeus kerap mendatanginya dan merubah penampilannya menjadi suaminya. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya mengetahui penyamaran Zeus. Zeus mengaku bahwa ia jatuh cinta dengannya, dan hasil dari hubungan mereka berdua adalah kehamilan ibu Heron, Elektra. Hubungan perselingkuhan mereka berdua diketahui oleh Hera, istri sah Zeus. Hera lalu meminta bantuan kepada Oniroy untuk memberitahukan kepada Raja Periander lewat mimpi bahwa ia akan punya 2 anak kembar, dan salah satu dari bayi itu bukanlah anaknya. Saat tiba kelahiran dari 2 bayi itu, Raja Periander berusaha membunuh bayi satunya yang diketahui bayi itu adalah Heron. Zeus ikut campur tangan menyelamatkan Heron. Ibunya juga membunuh suaminya. Ia lalu kabur dengan Zeus meninggalkan kerajaan menuju ke desa sekarang tempat mereka tinggal, di mana Zeus menutupi langit-langitnya dengan awan tebal sehingga Hera tidak dapat menemukan mereka. Sementara saudara Heron yang ditinggal di kerajaan diketahui telah dibunuh oleh pamannya sendiri yang menginginkan tahta. Heron juga mengetahui bahwa Elias yang sering kali menemaninya itu adalah Zeus dan pergi untuk menemuinya. Namun Elias sudah tidak ada di tempat itu, meninggalkan pedang yang dijanjikannya untuk dimiliki oleh Heron. Heron marah dan melemparkan pedang itu menancap di sebuah batu. Alexia dan pasukannya sedang berhenti untuk beristirahat di sebuah hutan. Di hutan itu mereka dikepung oleh para demon. Pemimpin demon datang ke tempat itu dan menghabisi pasukan Alexia dengan mudahnya. Namun Alexia berhasil lolos. Heron akhirnya bertemu dengan Elias, dan Elias merubah wujudnya menjadi Zeus di hadapan Heron. Zeus mencoba meminta maaf kepada Heron, namun Heron menolaknya. Zeus pun menghilang. Alexia lalu tiba di tempat itu dan diburu dan dikejar-kejar oleh anjing berkepala 3, Cerberus. Ia lalu kabur bersama Heron. Di Olympus diperlihatkan latih tanding yang sedang berlangsung antara anak-anak Zeus.
yaitu Ares melawan Apollo dan Hermes. Zeus lalu tiba di Olympus dan berdebat dengan Hera. Hera bersumpah untuk menghabisi Heron dan juga ibunya, dan Zeus mengancam Hera jika ia berani menyentuh Heron dan ibunya, akibatnya akan sangat fatal. Zeus lalu memerintahkan Hermes untuk mengangkat awan tebal yang menutupi desa Heron, agar ia bisa mengawasi Heron. Heron dan Alexia tiba di rumahnya dengan masih dikejar-kejar oleh Cerberus. Heron berhasil mengalahkan salah satu kepala dari Cerberus. Namun para demon sudah berkumpul di tempat itu dan mengejar mereka berdua. Mereka berdua pergi ke desa dan memperingatkan untuk segera mengevakuasi kota karena para demon akan datang menyerang. Heron diincar oleh pemimpin demon itu, dan Zeus tahu betul bahwa Heron belum siap untuk melawan demon itu dan memerintahkannya untuk lari. Penduduk telah melarikan diri ke tempat yang aman, yaitu tambang batu tempat Heron bekerja. Sementara itu, ibu Heron yang tertinggal mencoba bersembunyi dari pasukan demon. Pemimpin para demon itu juga tiba di tambang batu dan memperkenalkan dirinya yang bernama Seraphim. Ia mencari Alexia dan menanyakan keberadaannya kepada para penduduk. Ia berjanji akan mengampuni nyawa mereka setelah memberitahukan keberadaan Alexia. Setelah ia mengetahui keberadaan Alexia, ia malah membantai seluruh penduduk itu. Sementara Alexia bersembunyi di dalam hutan di bawah pohon, di mana Zeus membantunya menyembunyikannya di antara semak-semak mawar sehingga Cerberus tidak dapat mencium jejaknya. Namun Hera ikut campur dan menerbangkan tudung milik Alexia ke tempat ibu Heron, Elektra. Zeus lalu berencana untuk menghentikan para demon itu, namun dilarang oleh Hera dan dewa-dewa lainnya. Sesuai peraturan, yaitu takdir manusia berada di tangan Moirai, dan para dewa dilarang berurusan dengan hal itu. Kalau Zeus tetap nekat melakukan hal ini, para dewa yang ada di situ sudah siap untuk mengeksekusinya sesuai hukum yang berlaku di Olympus. Seraphim menemui Elektra dan menanyakan keberadaan Alexia. Heron juga tiba di tempat itu dan mencoba menyelamatkan ibunya, namun Seraphim mengalahkannya. Heron dipaksa untuk melihat kematian ibunya dengan mata kepalanya sendiri saat tombak milik Seraphim menghujam punggung ibunya. Zeus juga menyaksikan hal tersebut dari Olympus dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Seraphim mengambil kalung Elektra dan menawan Heron, serta pergi meninggalkan tempat itu. Paginya, Alexia keluar dari persembunyiannya. Ia bertemu dengan Elias yang menangis atas kepergian Elektra. Ia lalu melanjutkan perjalanannya untuk mencari Heron yang telah ditawan. Hermes mencoba menghibur ayahnya, sembari ia mengambil jiwa Elektra untuk dibawa ke alam baka. Hermes lalu membawanya ke dunia roh dan memberi izin untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Heron sebelum benar-benar menyeberang ke alam baka. Ia hadir dalam bentuk vision di hadapan Heron. Heron berusaha menggapainya dan ia tersadar bahwa ia sedang ditawan bersama tahanan lainnya. Seraphim akhirnya berhasil memojokkan Alexia, yang padahal itu adalah Hera yang sedang menyamar. Hera memerintahkan Seraphim untuk berlutut di hadapannya dan menjelaskan bahwa ia memiliki ambisi yang sama seperti Seraphim, yaitu balas dendam. Hera akhirnya menceritakan kisah tentang Seraphim yang belum diketahuinya. Seraphim ternyata merupakan putra dari seorang raja. Saat bayi, ayah Seraphim dibunuh dan pamannya, Acrisius, yang haus akan tahta, mencoba untuk menyingkirkan Seraphim dengan membuangnya di tebing. Sang pelayan yang setia kepada raja menemukannya dan bersumpah untuk terus menjaganya. Sang pelayan itu bernama Ariana. Ariana lalu berencana untuk meninggalkan kota itu dengan bantuan saudarinya. Ariana membesarkan Seraphim di hutan di mana Seraphim berteman dengan para beruang serta anak-anaknya. Ia hidup dengan tenang dan bahagia bersama Ariana. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pasukan Acrisius menemukannya dan membunuh Ariana dan juga saudarinya. Mereka juga melukai mata Seraphim.
Ibu beruang lalu mengamuk dan menghabisi seluruh pasukan itu kecuali satu, yaitu anak Akresius. Bertahun-tahun kemudian, Serapim yang hidup di bawah bayang-bayang dendam berkelana untuk mencari Akresius. Ia membunuh putra Akresius yang menyebabkan seluruh pasukan di kota itu mengincarnya. Pasukan itu memburu Serapim, dan Serapim yang terluka terus berlari dan terjun ke tebing air, di mana di situ ia menemukan goa yang berisikan mayat raksasa beserta tombak yang menancap di punggungnya. Anehnya, keluar suara dari mayat itu yang memerintahkan Serapim untuk memakan dagingnya. Serapim yang tak punya pilihan lain akhirnya memakan mayat itu dan merubahnya menjadi demon. Ia menghabisi satu persatu pasukan itu, kecuali 3 orang yang meminta ampun dan bersumpah untuk setia kepada Serapim. Hera lalu kembali menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena kesalahan Zeus. Zeus tidak menyelamatkannya saat masih bayi. Di sini terungkap juga fakta menyedihkan bahwa Serapim sendiri yang telah membunuh ibunya, menambah-nambah kemarahannya kepada Zeus. Alexia pergi menemui mentornya, Chiron, untuk membantunya menerjemahkan peta yang bisa menuntun menuju tempat penyimpanan mayat raksasa. Namun Chiron ternyata mengkhianati Alexia untuk tetap melindungi rakyat-rakyatnya. Walaupun begitu, Chiron tetap melindungi muridnya dan menginjak peta itu dengan lumpur untuk mengaburkan isi peta itu. Ia lalu menyerahkan peta itu kepada Serapim. Serapim lalu menawan Alexia. Serapim kembali menemui Hera. Hera kali ini menugaskannya untuk mengambil pedang milik Heron yang telah dibuat oleh Zeus. Pedang itu dapat memotong apapun, bahkan Talos, sang penjaga yang sampai sekarang terus menjaga guci yang menyimpan jiwa-jiwa raksasa. Hera juga memerintahkannya untuk membunuh Heron. Sementara si Heron mendapatkan teman baru, yaitu Evios dan Kofi. Ia bekerja sama dengan mereka untuk kabur dari kapal tahanan. Setelah berhasil melepaskan diri, mereka melawan Demon dan mengambil alih kapal. Hermes menemui Zeus untuk memberitahukan persekongkolan antara Hera dan Serapim. Serapim tiba di kapal itu dan bersiap melawan Heron sebelum kilatan petir Zeus menghantam kapal itu untuk melindungi Heron dari Serapim. Dengan campur tangan Zeus, Hera sekali lagi menemui Serapim dan kali ini memerintahkan Serapim untuk mencari guci yang menyimpan jiwa-jiwa raksasa dan membantunya membunuh Zeus. Imbalannya, ia akan memberitahukan keberadaan Akresius. Zeus menemui Heron dan kawan-kawannya dalam wujud Elias. Elias memerintahkan Alexia, Evios, dan Kofi untuk pergi ke Melidoni, tempat tersimpannya mayat raksasa. Ia menyuruh mereka membakar mayat itu. Dengan begitu, seluruh demon akan hancur seketika. Setelah itu, Zeus dan Heron pergi menuju ke Olympus. Hanya Hermes dan Apollo yang menyambut kedatangannya dengan baik. Sementara dewa-dewa lainnya memandang jijik kepada Heron, lebih-lebih Hera. Zeus mencoba meminta maaf kepada Hera atas semua kesalahannya selama ini. Hera mau saja memaafkan, tapi ia harus membunuh Heron terlebih dulu. Zeus tentu saja tidak setuju, dan hal ini memicu pertikaian dan membagi Olympus menjadi dua belah pihak, yaitu kelompok Hera dan kelompok Zeus. Sementara Alexia di dalam perjalanannya bertemu dengan Chiron yang memberikan salinan peta kepada mereka untuk menebus kesalahannya. Chiron menjelaskan bahwa satu-satunya jalan menuju ke tempat mayat itu adalah melalui padang kematian. Kembali ke Olympus, Zeus melatih Heron untuk persiapan melawan Serapim. Heron diajari untuk mengendalikan rasa amarahnya. Di sini Zeus juga memberitahukan bahwa Serapim sebenarnya adalah saudara tirinya. Hal ini tentunya melibatkan konflik batin di dalam diri Heron. Hermes tiba di tempat itu dan memberitahukan bahwa peperangan antara dewa akan terjadi. Civil war antara kelompok Zeus melawan kelompok Hera. Heron kemudian dipanggil oleh Moirai, yaitu sang takdir. Tindakan yang dipilih oleh Heron akan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia.
Benang-benang yang ada di tempat itu merupakan benang takdir, dan ketika Heron menyentuh benang itu, ia diperlihatkan masa lalu serta masa depan, di mana terlihat bahwa Alexia dan gerombolannya sedang dalam bahaya. Ia lalu pergi menuju ke padang kematian. Adegan lain memperlihatkan Serapim sedang bermimpi telah mengalahkan Zeus, dan mimpi itu berasal dari Oniroy yang lalu diusir oleh Zeus. Zeus lalu menjelaskan untuk tidak mempercayai Hera dan seharusnya berterima kasih kepadanya yang telah membantu Serapim selama hidupnya. Ia adalah perwujudan beruang yang telah menyelamatkan Serapim dari pasukan Acrisius. Ia juga memberitahukan lokasi pamannya Acrisius dengan gratis tentunya, beda dengan Hera. Dengan berbekal petunjuk dari Zeus, Serapim pergi menemui Acrisius yang tinggal di dalam gua. Serapim melampiaskan perasaan yang dipendamnya selama ini. Terlalu sadis ini. Habis badan Acrisius terpotong-potong tak berbentuk lagi. Ia akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Apakah ia sudah puas? Oh, belum. Alexia dan gerombolannya tiba di padang kematian berkat bimbingan dari Chiron. Chiron menjelaskan bahwa terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar selama melintasi padang itu, yaitu mereka harus bergerak cepat tetapi tidak boleh lari. Dan yang terpenting, jangan sekali-sekali berpaling apapun yang terjadi. Beberapa kawanan Alexia tewas karena sudah melanggar pantangan itu. Sisanya yang selamat tiba di pintu masuk, di mana mereka dihadang oleh Minotaur dan diselamatkan oleh Heron. Di dalamnya, mereka mendapati bahwa mayat raksasa telah lenyap dan dipindahkan oleh Serapim. Serapim menawarkan kesempatan kerjasama kepada Heron dan melawan balik para dewa yang telah menyebabkan semua masalah ini. Heron lalu menolak ajakan itu dan memanah sebagian pasukan Serapim, lalu kabur. Sementara Hermes yang ditugaskan oleh Zeus untuk mengawasi gerak-gerik Hera diketahui oleh Hera. Ares yang merupakan anak Hera lalu memukulnya, sementara Hera mengambil gelangnya yang berfungsi sebagai pengambil jiwa. Apollo datang untuk menyelamatkan Hermes, namun ia juga dikalahkan oleh Ares. Hermes lalu kabur. Serapim sedang mencari guci yang menyimpan jiwa raksasa. Guci itu dijaga oleh Talos. Dengan menggunakan pedang milik Heron, Serapim berhasil mengambil guci itu. Hera lalu melepaskan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Hermes lalu tiba di Olympus untuk menyampaikan berita tentang Hera, yang lantas menusuk leher Zeus. Ternyata itu adalah Hera yang telah menyamar menjadi Hermes. Ini merupakan ultimatum bahwa perang besar antara dewa melawan para raksasa harus terulang sekali lagi. Wow, amazing! Hera dan pasukannya menemui raksasa-raksasa itu. Awalnya para raksasa menyerang Hera. Namun Hera yang memiliki guci membuatnya dengan mudah menarik dan memasukkan jiwa-jiwa raksasa itu kembali ke dalam guci dan membuat para raksasa itu menjadi budaknya untuk membantunya melawan Zeus. Poseidon yang awalnya berpihak kepada Hera berubah haluan setelah melihat tindakan Hera yang sudah sangat keterlaluan. Zeus lalu menyusun strategi untuk melawan Hera. Fokusnya harus ada seseorang yang mengambil guci untuk menghentikan raksasa. Heron lalu menawarkan dirinya untuk mengambil guci itu. Pertempuran besar akan segera terjadi. Kedua belah pihak mempersiapkan dirinya dengan sangat baik. Perang pun dimulai. Hujan batu, api, angin ribut, pokoknya keren banget perang antara dewa versus dewa dengan bumbu-bumbu raksasa sebagai penyedap pertarungan. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit, Heron, Evios, Kofi, dan Alexia menyusup ke barisan belakang musuh, yaitu di camp mereka, untuk mencari guci. Sementara Poseidon dan Zeus berhasil mengalahkan sebagian raksasa sebelum tiba Hera untuk menyerang Zeus. Guci ternyata disembunyikan oleh Hera di langit yang dijaga oleh gagak-gagaknya. Dengan begitu, Heron bisa dengan leluasa mengambil guci itu. Namun, ia dihadang oleh Serapim. Dengan hilangnya kendali Hera atas para raksasa, pemimpin raksasa itu mengkhianatinya. Zeus yang berkali-kali disakiti oleh Hera
tetap melindungi Hera dengan segenap tenaga. Ia bahkan mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri yang membuat hancur raksasa itu. Setelah itu, Seraphim memotong tangan Hera dan mengambil gelang Hermes, dan ia mengklaim sebagai penguasa para raksasa. Ia lalu terlibat pertarungan dengan Heron. Ini merupakan pertarungan final, brother versus brother. Heron mempraktekkan semua yang telah diajarkan oleh Zeus. Seraphim memeteng lehernya dan berusaha menusukkan tombaknya ke arah Heron. Bukannya menahan tombak itu, Heron malah menusukkan tombak itu ke dirinya dan menembus badan Seraphim. Heron mengeluarkan kekuatan dewanya untuk pertama kalinya. Petir yang sama seperti milik Zeus menyambar Seraphim dan membunuhnya seketika. Setelah itu, ia menyegel semua raksasa itu kembali ke dalam guci dan mengakhiri perang. Keesokannya, Heron terbangun dan ia berada di Olympus. Kali ini, ia disambut dengan sangat baik oleh dewa-dewa yang ada di situ, dan tampaknya ia akan tinggal di Olympus. Seraphim juga terbangun, dan kini ia berada di dunia roh, di mana di situ ia bertemu Hades, yang ternyata merupakan pemilik tombak yang selama ini ia gunakan. Ia berjanji akan menyelamatkan Seraphim dari siksaan yang sudah disiapkan, dengan satu syarat, yaitu berlutut di hadapan Hades. Sekali lagi, Seraphim harus menjadi budak dewa. Teriakan dari Seraphim mengindikasikan bahwa kematian pun takkan bisa menghindarkannya dari suruhan para dewa. Cerita pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Blood of Zeus. Film ini, seperti yang saya bilang, merupakan missing piece, yaitu cerita yang hilang. Tapi dengan ide ini memudahkan untuk memasukkan cerita-cerita baru ke dalam mitologi Yunani dan menambah-nambah keseruan jalan ceritanya. Cerita ini sendiri tidak lepas dari mitologi Yunani, melihat dari karakter Zeus yang terkenal dengan hidung belangnya dan sudah banyak memiliki anak haram. Kecemburuan Hera yang menyebabkan kekacauan di Olympus juga terlihat di cerita ini. Saya rasa fokus ceritanya pada season 1 ini ada pada 4 karakter, yaitu Heron, Seraphim, Zeus, dan Hera. Heron merupakan anak Zeus, yang tentunya ia adalah demigod, manusia setengah dewa. Sepanjang cerita, ia tidak langsung mendapatkan kekuatan, melainkan melalui latihan yang dibimbing langsung oleh Zeus. Dan pada final battle, ia membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu dewa di masa depan yang patut diperhitungkan. Seraphim, saudara kembar Heron, juga tidak terlihat di cerita mitologi manapun. Kisah tragis yang dialaminya justru membuat saya sedih. Andaikan waktu itu saat masih bayi, Zeus juga membawanya lari dari kerajaan. Bisa saja sekarang ia juga tinggal di Olympus bersama dengan Heron. Namun takdir menuntunnya menjadi demon, iblis tak kenal ampun yang ironisnya membunuh ibunya sendiri. Menambah-nambah kesedihan saya terhadap karakter ini. Zeus merupakan karakter yang paling sering muncul dan mengambil peran dalam mitologi Yunani. Zeus ini terkenal dengan sebutan bapak dari anak-anak haram. Tapi di cerita aslinya, Zeus ini terkenal garang dan seram. Namun di film ini ia digambarkan sebagai dewa yang berhati lembut dan penyabar. Dia bahkan rela berkorban untuk manusia dan mempertaruhkan tahtanya di Olympus. Hera, istri Zeus, yang terkenal dengan kecemburuannya terhadap istri dan anak-anak Zeus lainnya, yang membuatnya rela melakukan apapun untuk meredam kecemburuannya dan memimpin kudeta untuk menjatuhkan Olympus. Melihat season pertama ini, saya jadi tidak sabar pengen lihat season 2-nya. Mudahan aja ceritanya di season 2 lebih mantap lagi. Pengen gitu lihat Heron menggunakan pedang yang dibuatkan oleh Zeus. Panjang cerita tuh pedang banyak dipakai oleh Seraphim, jadi kurang greget. Ada juga yang bilang bahwa main villain di season 2-nya nanti adalah Hades. Apakah Hades akan membangkitkan Seraphim kembali dan menyerang Olympus? Well, who knows? Untuk kalian yang belum nonton, saya saranin habis nonton video ini, kalian harus nonton juga seriesnya secara full, oke? Dan bagi kalian yang sudah nonton film ini, kalian bisa tinggalkan komentar tentang film ini. Oke, itulah tadi alur cerita film Blood of Zeus. Saya harap
kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk tonton video-video lainnya yang ada di channel ini. Pastikan kalian tekan tombol subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Behold.